Kak Nyo Tugasnya gimana? gimana? Oh, Masih dalam pencarian sih, Kak. Belum selesai. aku sudah dapat sih Kak, kalau aku dari video-video di YouTube nanti aku jadiin footage-nya gitu tentang tarian. Oh, gitu. Kak Sani tentang tarian ya? Iya, tentang tarian. Oh, Kalau Aku juga udah ini sih, udah nyari-nyari gitu di YouTube dan udah ketemu juga tentang gamelan gamelan dari mana? dari Jogja. Oh, Jogja. Oh. berarti kalau Kaknya apaan? Kayaknya tentang ini deh, ritual adat aja deh. Wait. Ntar ya. Kenapa Kak? Apaan tuh? Kenapa Duh. tuh? Kenapa? Di WA grup nih, nyebelin banget ya. Masa ada yang kasih pesan berantai isinya ini tentang gempa dan tsunami. Kemarin kan di Lombok habis gempa. Kamu ngerasain nggak, San? Ngerasa banget Kak, itu keras banget loh. Lama pula. Coba, masa ada yang nyebarin bilang bakal ada gempa gede lagi, terus ada tsunami. Gila nggak sih orang-orang itu? Ih, parah sih. Itu bikin Kok gitu psikologis banget ya? di Lombok jadi gini. Bikin Bentar, Kak. panik aja ya mereka ya. Bentar, Kak. Jangan langsung percaya dulu. Siapa tahu itu hoax. Hoax. Apaan itu? Apa itu hoax Kak? Jadi gini guys, hoax itu informasi yang sesungguhnya tidak benar, tapi dibuat seolah-olah benar adanya. Nah, hoax ini sebenarnya udah diatur dalam UU ITE pasal 28, khususnya ayat 2, dan juga udah ada sanksinya. Sanksinya itu 6 tahun penjara atau denda 1 miliar. Terus guys, hoax itu bisa berdampak pada masyarakat yang menerima berita hoax itu. Salah satunya itu menimbulkan perpecahan, bisa menurunkan reputasi seseorang, bisa menimbulkan opini negatif, terus bisa masyarakat juga jadi kurang percaya sama berita-berita kalau misalnya mereka lebih sering menerima berita bohong, terus mereka dapat berita yang benar sesuai fakta, itu mereka jadi ragu sama berita-berita itu kayak gitu. Jadi kalian jangan mudah percaya sama berita-berita hoax itu gitu guys. Parah sih ya, nyebarin ya. Ya. Bisa kena denda juga toh. Padahal cuma menyebarkan doang ya. Iya, udah ada aturannya sebenarnya, tapi kayaknya masyarakat belum pada tahu deh kalau udah ada sanksinya. Terus kalau penyebab sama dampak dari hoax itu apa sih? Jadi gini, kalau penyebab orang percaya berita bohong atau hoax, menurut Dr. Gina India Jati, SPKJ, setidaknya ada 3 faktor. Yang pertama, penyangkalan atas apa yang terjadi. Biasa sang penerima berita bohong akan menerima begitu saja, karena seakan berlawanan dengan fakta yang ada. Yang kedua, teori konspirasi. Siapa sih yang nggak percaya teori konspirasi? Teori ini biasa menjadi awal dari berita bohong, menyebar, merupakan teori yang sama sekali belum teruji dan tidak bisa terukur. Penyebab ini biasa sering berdampak karena sang penerima langsung mempercayai ini sebagai kebenaran dan menyebarkan ulang. Yang ketiga, keterikatan penerima secara ideologis atau politik atau aliran keyakinan. Biasa faktor ini terjadi saat ada kompetisi politik, saat ada ketegangan kelompok. Seperti tahun yang lalu, kalian tahu. Jadi gitu ya. Terus sebenarnya hoax itu bisa dicegah nggak sih guys? Oh, tentu bisa dong. Nih, aku barusan browsing nih, cari artikel tentang cara-cara untuk mengidentifikasi berita hoax dan cara memberantas agar tidak disebarluaskan lagi. Ya, dari webnya Kominfo. Kita bisa mengidentifikasi berita asli atau hoax itu dengan 5 cara, guys. Yang pertama itu, hati-hati dengan judul yang provokatif. Biasanya, berita hoax itu menggunakan judul provokatif yang sensasional. Yang kedua, kita harus amati alamat situs yang digunakan. Biasanya,
Untuk penyebar hoax itu alamat situsnya belum terverifikasi. Yang ketiga, periksa faktanya guys. Jangan hanya membaca, atau ini kita harus lihat juga informasinya dapat dipercaya apa enggak. Kalau hanya berdasarkan komentar atau dari sekedar opini, itu jangan dipercaya, kemungkinan besar itu adalah hoax. Yang keempat, kita bisa cek keaslian kalau dilampirkan dengan foto nih. Misalnya kejadian gempa atau apa, kita bisa cek kok di Google itu sebenarnya kejadian kapan punya. Siapa tahu itu foto lama yang diupdate lagi bilang berita terbaru. Yang kelima, kita bisa gabung nih di grup diskusi anti hoax. Banyak kok media channelnya, bisa melalui Facebook atau grup Indonesia Hoaxbuster, ada fanpage-nya Indonesia Hoax atau grup Sekoci. Selain itu, kita juga bisa melaporkan loh kan hoax kalau kita temukan misalnya melalui Facebook, yaitu melalui fitur report status. Dari Google juga ada, yaitu fitur feedback yang melaporkan situs dari hasil pencarian yang mengandung informasi palsu, atau Twitter. Siapa nih suka main Twitter? Itu bisa loh di-report melalui Twitter. Terus yang terakhir, kita juga bisa mengadukannya itu ke Kominfo melalui email ke alamat aduan konten @mail.kominfo.co.id guys. Oh, gitu ya. Berarti kita juga bisa lapor terkait dengan penyebaran hoax ini. Jadi gini guys, kita kan sebagai ASN nih, kita juga harus menjadi ujung tombak dalam meredam pemberitaan hoax dengan menjadi pencerah bagi masyarakat awam. Kita juga harus membantu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Aku punya tips nih buat kita terhindar dari berita hoax. Yang pertama, kita harus mengenali siapa yang menyebarkan informasi hoax itu. Yang kedua, kita jangan ikut-ikutan menyebarkan hoax, apalagi kita sebagai seorang ASN. Yang ketiga, menyebarkan berita yang positif berdasarkan fakta sebagai usaha perlawanan terhadap berita hoax. Ayo guys, kita sebagai ASN, kita harus stop hoax, Start mari hoax. sharing, Mari sharing sharing. Belum sharing. sebelum sharing.